Jadikan kami bencana untuk memuliakan Tuhan. Bencana yang terbuat dari tanah liat. Nah, seorang penjuna membentuk bencana itu sesuai dengan maunya si penjuna. Dan di hadapan Tuhan, kami ini adalah bencana tanah liat. Tuhan adalah penjuna yang membentuk kami seturut dengan kehendak-Nya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar dari firman Tuhan dan kami mau memperdalam visi dan misi dari gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Jemaat Mekarsari Depok. Tuhan menolong waktu ini, dan biarlah kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada hari ini saya memutuskan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di grup pelayan beberapa hari yang lalu. Hari ini saya memutuskan untuk menyampaikan visi dan misi dari Gereja Baptis Mekarsari Depok. Dan visi seperti yang ada di depan, gereja yang misioner, terambil dari Matius 28. Tadi Pak Aksel sudah membantu kita membaca Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saudara tahu bahwa itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Waktu Yesus hendak naik ke surga, Dia tidak lagi bersama dengan murid-muridnya. Setelah 3,5 tahun Dia bersama dengan murid-muridnya, lalu kemudian Yesus ditangkap, disalibkan, lalu kemudian bangkit dari kematian. 40 hari Dia bersama-sama pasca kebangkitan itu. Lalu kemudian 10 hari 10 hari Roh Kudus turun. Itu yang disebut dengan Pentakosta. Nah, waktu hari ke-40 itu Matius 28 ini disuarakan. Ketika Dia berangkat ke surga, lalu kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Perhatikan ini baik-baik. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Lalu kemudian Dia bilang, karena pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Ku perintahkan kepada. Dan ketahuilah, ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa ini juga menarik, sinonim dengan terus menerus. Sampai kapan? Sampai kesudahan air zaman. Memang kalau baca kitab suci ya, baca ayat firman Tuhan itu asik ya, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus. Ini juga diulang dalam Markus pasal 16 ayat 16. Bahkan gaya Markus agak sedikit lebih fanatik sebenarnya. Gaya Markus, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, itu gaya Markus.
sekitar kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus jalan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain. Saya fokus kepada amanat agung. Di gereja kita sejak awal tahun, berarti sudah 2 minggu tahunnya. Jadi tim pelayan komitmen sebelum melayani mereka membaca visi misi dulu. Ya. Tujuan dari panitia acara supaya para pelayan ini menghafal. Saat ini sih memang membaca, satu membaca lalu kemudian tim yang lain ikut. Tapi minggu-minggu depan dan seterusnya mereka nggak akan baca lagi, karena udah baca terus-terus, udah hafal. Karena itu visi misi ke depan mereka langsung tutup mata saja. Mereka akan baca. Wah, luar biasa, keren. Saudara-saudara, saya sebagai gembala sidang, waktu saya mendapat kesempatan melayani saudara-saudara sekalian, saya membaca buku Rick Warren berkaitan dengan gereja yang digerakkan oleh tujuan. Gereja yang digerakkan oleh tujuan. Lalu kemudian Christian Swap, gereja yang bertumbuh secara alam. 2 buku ini saya baca. Lalu kemudian mereka memberikan saran kepada setiap pembaca untuk mengetahui persoalan gereja, untuk bisa melakukan solusi atau tindakan terhadap pergumulan dan persoalan dalam gereja. Harus melakukan survei kepada beberapa orang, khususnya orang-orang kunci kan. Nah, saudara-saudara, saya ikuti betul. Saya ikuti betul. Di kantor saya baca, kemudian saya berdasarkan. Saudara-saudara, tidak bisa kita main tafsir. Untuk menentukan visi misi gereja kita nggak bisa main tafsir. Atau tidak bisa juga saya berkata kepada saudara, tadi malam saya tidur lalu kemudian saya dapat mimpi. Saya dapat mimpi lalu kemudian Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya, jadikan gerejamu gereja yang misioner ya. Wah, saudara-saudara, tidak demikian. Tapi Rick Warren dan Christian Swap telah membantu saya untuk menemukan visi misi bagi gereja kita. Saya sebar beberapa angket atau semacam pertanyaan, beberapa kembali, beberapa juga tidak kembali. Tidak apa-apa, yang kembali aja jadi acuan, ya kan? Yang kembali jadi acuan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari setiap respon yang ada, saya berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Solusi yang Tuhan tanamkan atas analisa terhadap survei. Gereja Baptis Mekarsari harus gereja yang bergerak. Gereja Baptis Mekarsari jangan menjadi gereja yang puas dengan keadaan sekarang. Gereja Baptis Mekarsari jangan merasa cukup dengan keadaan sekarang. Saudara-saudara, Gereja Baptis Mekarsari jemaatnya jangan yang jauh-jauh saja. Kata sajanya juga digaris bawahi. Jangan sampai salah tafsir. Oh, kata Pak Ilya, jemaat Mekarsari nggak boleh jauh-jauh. Kan? Soal kalau jemaat Mekarsari jauh-jauh semua, yang Cibino, yang Cilengsi, saudara-saudara, kemana lagi paling jauh? Gunung Putri, Laci Salak sama Mekarsari di mana? Saudara-saudara, bahkan dalam buku itu dikatakan radius 5 km dari gereja kita
radius 5 km dari gereja kita. Saya hukum pasturi ke sini 1,5 kilo. Pasturi ke 1,5 kilo. Berarti 5 km bisa ditarik lagi. Mungkin ke Pekapura, Sukatani, tarik sana. Mungkin Kelapa Dua, tarik ke sana lagi. Mungkin Cibubur. Kalau kita tarik ke sana lagi, ya mungkin Sukmajaya. Saudara bisa bayangkan, kalau ini titiknya 5 km dalam lingkaran kita, saudara-saudara. Itu yang disebut dengan unto double. Saya menghitung jemaat kita. Istri saya panitia anggota. Kami coba hitung-hitung jemaat yang aktif. Yang aktif. Ada 85 orang yang aktif jemaat. Itu sudah termasuk anak-anak. Saudara-saudara, anak-anak kalau sudah diserahkan penyerahan anak anggota, kalau sudah penyerahan anak dia anggota, berarti belum baptis. Nanti kita dorong supaya begitu dia mengerti firman Tuhan, usianya cukup, kita arahkan supaya dibaptis. Simpatisan di gereja kita ada 22 orang. Kalau tamu banyak. Saya kasih tahu kepada teman-teman sekalian. Apa bedanya simpatisan dan tamu, Pak? Kalau tamu sekali-sekali datang. Dia hanya berkunjung kan? Dia hanya berkunjung. Tapi kalau simpatisan, dia sudah datang sekali sebulan, 2 kali sebulan, itu simpatisan. Kalau dia udah tiap minggu datang, segera minta dia untuk menyatakan diri bergabung supaya dia jadi anggota. Itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kira Gereja Baptis Makassar lebih matang untuk hal itu, lebih matang. Nah, saudara-saudara, supaya kita bisa membedakan mana anggota, mana simpatisan, mana tamu. Kita kategorikan. Nah, itu berarti gereja kita, kalau anggotanya yang aktif sekarang, saya tidak hitung yang sudah lama tidak hadir ya. Kalau saya lihat di buku keanggotaan yang dulu itu, itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Gereja Baptis Makassar kalau dikumpulin semua yang sudah ke gereja orang lain ya, kalau dikumpulin memang banyak. Tapi kan kita mau itu yang ada sekarang 85 orang. Saya mau berangkat dari yang 85 ini untuk merealisasikan visi gereja yang misioner, gereja yang berkomitmen pada amanat agung, gereja yang dikehendaki oleh Kristus. Agar itu double, berlipat ganda, itu sangat realistis. Jadi kalau kita 85 dalam tahun 2023, 85 Kevin kali 2 berapa ya? 170 jemaat Mekarsari di bulan Desember kita evaluasi bersama. Amin. Satu orang bawa satu dalam 1 tahun. Satu orang bawa 1 tahun. Apakah ini sulit? Menurut saya ini sangat realistis. Kalau saya bilang kamu bawa 5, wah bisa enggak dia. Tapi kalau satu orang bawa 1 jiwa dalam 1 tahun, sangat realistis. Saya berlipat ganda, itu aja. Jadi tadi Bang Aksel sudah mengajak kita untuk memikirkan 1 nama, kantongi nama itu. Bulan depan dia belum datang, masih ada bulan Maret. Bulan Maret dia belum datang, masih ada bulan April. Mei, Juni, Juli, sudah November dia belum datang, masih ada Desember. Salah, masih ada Desember.
Karena itu masing-masing bertanggung jawab menjadi gereja yang misioner. Siapa yang melakukan amanat agung ini? Apakah pendeta? Bukan. Orang percaya terikat dengan amanat agung ini, yaitu gereja yang misioner pergi menjadi agung. Saudara-saudara, saya kasih tahu satu kebenaran kuat sekali. Yesus bilang begini, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Dalam bahasa Yunani ada dua kata kuasa. Kuasa yang pertama adalah dunamis. Dunamis itu kuasa, kekuatan, kemampuan juga. Tapi ada kuasa yang kedua, namanya exousia. Exousia itu artinya kuasa atau kewenangan. Kewenangan yang ada padanya dan dia memberikan mandat atau memberikan perintah. Dan itulah yang Yesus pakai ketika dia berkata segala kuasa. Dia mau mengatakan begini, suruh bahasa lainnya, aku punya kewenangan. Bisa perhatikan baik. Saya berhak, saya punya kewenangan menyuruh kamu pergi memberitakan Injil. Saudara, berarti saudara dan saya bukan ruang pikiran kita untuk melihat siapa Tuhan yang memberikan mandat ini, siapa Tuhan yang punya hak dan punya wewenang ini. Dia Yesus yang berkuasa dan berdaulat dan tidak ada yang sulit bagi dia. Saudara, kalau bukan ruang itu lalu kemudian saudara kaitkan dengan mandatnya, maka saudara memiliki amunisi, saudara memiliki kekuatan, kuasa atau garansi atau mandat yang sangat kuat, yaitu perintah pergi. Yang menyuruh adalah Tuhan Yesus, bukan pendeta. Kalau pendeta yang menyuruh itu berbeda. Kalau orang tua yang menyuruh berbeda. Tapi Yesus yang menyuruh. Dia Tuhan dan tidak pernah berbohong. Dia Tuhan tidak pernah lalai. Dan kalau dia kunci ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan akhir zaman. Saudara dan saya jangan ragu akan penyertaan Tuhan. Waktu kita menghampiri, waktu kita mendekati seseorang, waktu kita berniat untuk menyampaikan kabar baik kepada seseorang, waktu kita mendoakan dia dan saatnya yang tepat, kondusif, sudah siap oleh Tuhan, kita sampaikan saudara-saudara. Bukan kita yang memenangkan orang itu, tapi Roh Kudus. Jadi, Bapak Ibu dan saudara, kita disuruh dari pribadi yang wewenangnya, yang otoritasnya mantap banget. Kalau Pak Ruben sebagai polisi, kalau disuruh sama Sigit, Pak Kapolri, Pak Sigit pergi, Pak Ruben akan pergi. Walaupun kalau saya bilang Pak, jangan Pak, tapi Pak Sigit bilang jadi Kapolri di Papua. Kapolri Polda ya. Iya, kalau dengan Pak Sigit Kapolri di Papua repot. Kapolri adanya di Jakarta. Polda pergi. Mandat tidak bisa menolak. Jadi ada orang yang punya kewenangan, punya kapasitas, punya wewenang yang tinggi. Waktu dia perintahkan itu, Tuhan kita yang menyuruh kita pergi. Kita harus. Surat yang berikut lagi, prinsip yang kedua, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini juga kebenaran luar biasa. Pareotentes. Pareotentes sudah pernah saya katakan. Jadi pareotentes sudah pergi suatu busur panah yang ditancapkan kepada satu tujuan. Jadi kalau Bapak Tommy hutan bawa panah baru, bawa busur kemudian panah ya,
Begitu lihat burung atau lihat tupai atau lihat apa namanya, ya pokoknya yang mau ditangkap ya, baru Pak Tommy mengarahkan dan bidik panahnya. Lalu kemudian sudah rasa tepat, lepaskan. Ternyata sasaran. Tuhan Yesus bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridmu. Tuhan sudah siapkan siapa yang kita bidik. Tuhan sudah siapkan siapa yang akan mendengar saudara. Kita pokoknya pergi saja. Pokoknya pergi saja, lepaskan saja saudara. Untuk kena kepada sasaran, saudara. Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang menuntun kita. Ini keren banget saudara. Ini keren banget penggunaan istilah. Bahasa-bahasa itu yang sangat tepat sekali saudara. Dan hampir tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan ini saudara. Terus saudara yang dikasih oleh Kristus, saya rindu waktu kita mendengar visi, kita berdoa supaya Tuhan pakai saudara dan saya sebagai orang percaya untuk satu jiwa dalam satu tahun. Saudara tentu bertanya kepada saya, wah Pak Pendeta, kalau jemaat kita, kapasitas gedung kita dari bawah sampai atas itu 120 sampai 130 orang. Tapi kalau kumpul tadi Kevin bilang 170, tepatnya di mana Pak? Saudara, jangan khawatir, Tuhan menyediakan tempat. Pak Dokter ini sudah survei, samping ini 8 miliar kan? Pak ini surveinya di sini, bukan di sebelah, bukan sebelah kanan saya, tapi sebelah kiri. Nah, solusi yang kedua di belakang itu mau dibangun perumahan. Dan itu kalau dibangun perumahan, Gereja Baptis Mekarsari ambil 2 kapling aja di belakang tanah kosong. 2 kapling. Berapa kali berapa saya belum tahu 1 kapling, tapi 2 aja. Lalu ini bagaimana Pak? Gedung yang bagus ini lorong masuk. Ya memang untuk ijazah teknis nanti kita atur. Pokoknya 180 dulu ada. 180 ada. Soal tempat jangan khawatir. Tuhan pasti sediakan tempat. Amin saudara. Ini penting sekali. Jadi mari. Apa menjadi misi untuk merealisasikan visi tadi? Ini gereja yang misioner. Misi, langkah-langkah merealisasikan visi. Jadi kalau kita hanya sebatas ngomong nggak bisa, kita mesti aksi. Gimana caranya? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini penting saja. Mengasihi Tuhan. Kalau jemaat Mekarsari tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka bergerejanya itu hanya rutinitas. Ya. Kalau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka bergerejanya hanya rutinitas. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bisa juga dengan indikator sering membaca Alkitab, renungan, harapan. Yang pertama. Yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini juga, ini penting sekali saudara. Jemaat Mekarsari harus merenungkan baik-baik ini. Mengasihi Tuhan seperti diri sendiri. Barometernya siapa Bapak? Barometernya siapa waktu kita mengasihi sesama kita? Alat ukurnya siapa? Kalau saya mengasihi Pak Darminto, alat ukurnya siapa? Diri saya sendiri Pak. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lah diri saya sendiri saya nggak mengasihi. Ya. Lalu kemudian saya mengasihi Pak Darminto. Bisa kemunafikan. Bisa munafik. Lalu gimana caranya? Saya mengasihi diri saya menjaga hubungan saya dengan Tuhan, saya dengan menunjukkan kesetiaan saya, lalu kemudian saya juga mengajak pada itu. Itu tidak bisa saya mengajak pada itu ke gereja ya. Lalu akhirnya kemana? Mau ke lapangan.
bisa. Ya kan? Nggak bisa. Jadi saya dulu jadi contoh. Lalu kemudian saya mengajak pada itu. Jadi kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan menjelek-jelekan orang lain. Nggak boleh. Kalau saya mengasihi dia, saya tidak menjelekkan dia. Setuju Bapak? Kalau saya mengasihi Kevin, saya nggak akan jelek-jelekan ayam yang dia jual. Jangan sih Kevin, ayamnya keras-keras. Tapi juga saya juga harus jujur juga, kalau memang ayamnya keras, saya juga pas gigi saya putus. Saya, lalu kemudian saya bilang ke orang, ayamnya lembut banget, juga menarik juga. Tapi bukti saya mengasihi Kevin, saya mensukseskan usahanya, saya mempromosikan usahanya. Jemaat Mekarsari, saya mengamati beberapa orang seperti Jeva, seperti Brandon. Kalau makan ayam Kevin, sekekal dia, sambalnya aduhai. Begitu, jangan kerasnya yang ditonjolkan. Saudara, itu cara. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita, saudara, lihat sisi positifnya. Lihat sisi, jangan menjelekkan. Saudara, ini penting sekali. Jadi pelayan yang ketiga, pergi menjadikan murid. Ya. Seperti dari firman Tuhan saya sudah sampaikan, pergi jadikan murid. Kita harus punya gerakan untuk pergi. Visi itu hanya sebuah kata-kata kalau kita tidak pergi. Visi itu hanya sebuah kata-kata kalau kita tidak pergi. Tadi malam waktu dalam silaturahmi di RT kami, ngobrol-ngobrol di lorong saya itu hanya dua yang hanya dua yang saya yang Kristen, yang paling ujung itu saya pernah sampaikan di Jamboa itu namanya Pak Iwan. Dia Konghucu. Dia bilang saya, Pak Pendeta, dia panggil saya Pak Gembala, kan? Ini kok akrab banget, maksudnya gereja di mana? Kok saya bukan Kristen? Oh betul, saya Konghucu. Tapi bapak mama saya perintis gereja GPIB di Lampung Tulang Bawah. Wah, lalu bapak jadi Konghucu. Panjang ceritanya. Oh, ini harus dipersingkat ceritanya. Ceritanya harus dipersingkat. Saudara-saudara, saya ingin ketemu bapak. Nanti kalau orang tua datang juga saya ingin ketemu. Jadi di rumah orang tuanya tempat dimulainya gereja GPIB. Anaknya paham betul tentang firman Tuhan, tapi Konghucu. Saudara-saudara, mertuanya juga ada di situ, mereka ambil rumah juga di samping dia. Orang Cisalak, Konghucu juga. Doakan. Mudah-mudahan undangan jadi ibadah tanggal 22 dalam Imlek kita bisa undang juga. Ya. Itu sudah saya doakan. Saudara-saudara, artinya apa? Ini ruangnya sudah terbuka. Ini ruangnya terbuka. Ya. Jadi kita tinggal pergi. Kita tinggal pergi. Beritakan. Saudara-saudara. Lalu apa lagi saudara? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, coba saudara-saudara ingat bahwa pasti ada keraguan. Tapi kalau saya mau pergi gimana ya, nanti saya bisa atau tidak ya? Tapi ingat, Tuhan yang mempersiapkan orang, bukan kita. Yang penting kita mau pergi aja. Setuju Bapak? Yang keempat, baptis orang yang baru percaya. Target kita tahun ini 15 baptisan. Sedikit sekali. Ya. Sedikit sekali 15 baptisan. Bayangkan kalau 85 orang yang baru, Kevin, hanya 15 yang baptisan. Kok 15 doang Pak Pendeta? Sementara 85 yang hadir. Yang lainnya Kevin, ya, mungkin sudah pernah dibaptis salam juga. Ya, dia tinggal menginformasikan ini sudah baptisan fotokopi. Tidak perlu lagi dibaptis ya, begitu. Jadi yang betul-betul belum dibaptis
umat Islam itu yang kita tidak lanjut. Makanya 15. Ya, begitu kira-kira. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Yang kelima, mengajarkan firman dalam ketaatan. Saya kira kelas sekolah minggu kita sudah relevan. Terus mengajarkan firman. Di kelas dewasa, saya juga diberkati di kelas dewasa. Ada hal-hal yang baru, ada pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda petik itu merangsang untuk kita berpikir secara teologi yang baik. Kalau salah kita bisa bahaya. Kelas dewasa itu kelas yang saya kira kelas yang bermutu. Di kelas dewasa. Jadi saya berharap jemaat-jemaat itu punya waktu untuk hadir di kelas dewasa. Tadi yang hadir minggu lalu 13 orang, tadi 10 orang. Berharap minggu depan 10 tambah 13. Jadi yang hadir minggu lalu dengan hadir tadi, semua hadir. Sudah. Ini kelas gratis. Kalau kuliah bayar, ini gratis. Jadi kita rindu melalui pengajaran sekolah minggu, KPW, kita akan bergerak menuju visi misi kita. Gereja Mekarsari ada 3 fungsi gereja, fungsi diakonia, marturia, koinonia itu sudah familiar ke gereja. Kalau tanya di ruang-ruang teologi, 3 fungsi gereja itu mesti ada. Gereja kalau tidak punya 3 fungsi ini, itu bukan gereja menurut ilmu eklesiologi. Tapi gereja baptis, termasuk kita Mekarsari, tanpa 2. Bayangkan. Biasanya itu kalau di dalam akreditasi perguruan tinggi, kalau standarnya 3, kita bikin menjadi 5, itu berarti melampaui. Nah, itu bagus kan? Nah, saudara-saudara, pelayanan kasih. Kita lakukan pelayanan kasih. Gereja itu kita berkeluarga ya. Kita lakukan pelayanan kasih. Ada persekutuan. Pelayanan kasih itu Pak harus itu direkturnya. Ya, diakonia. Harus. Lalu kemudian di dalam pelayanan kasih itu ya saling mengasihi, saling memperhatikan. Persekutuan, koinonia, ada Pak Tommy, direkturnya. Jadi bagaimana kita bisa menikmati persekutuan yang berkualitas? Bagaimana kita menikmati ibadah yang memotivasi, ya. Ibadah yang memberikan energi, pujiannya, musiknya, saudara-saudara, suasana di dalam beribadah itu yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ini penting sekali. Jadi mempersiapkan di persekutuan. Makanya Pak Aksel tadi bilang handphone harus dinonaktifkan. Saya tambah, handphone yang bunyi saat ibadah disita. Pak Gembala yang pegang. Kalau 1 bulan tidak ditebus. Saudara-saudara, kita ingin suasana persekutuan kita, suasana yang menikmati hadirat Tuhan. Amin. Dan penyembahan, worship. Saya kira ini hampir sama dengan persekutuan tapi berbeda, saudara. Jadi umat baptis memisahkannya menjadi penyembahan, worship. Itu dia berbeda dengan persekutuan. Kalau persekutuan itu lebih kepada ibadah atau kekeluargaan. Tapi worship itu bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan. Kalau ini dikolaborasikan, saudara. Jadi jadi misioner itu bukan hanya sekedar kata-kata. Melalui hidup kita orang bisa datang kepada Tuhan. Amin. Penginjilan, marturia, dan yang kelima pemuridan. Ini juga 4 dan 5 seperti suami istri, tapi tetap berbeda. Jadi kalau penginjilan pergi jadikan orang percaya Yesus jadi murid, tapi pemuridan ketika orang
sudah percaya datang ke gereja, di situ ada ruang kelas sekolah minggu, di situ ada KPW, di situ ada counseling, di situ ada penggembalaan di mana dia dimuridkan, dimantapkan. Jadi dia bukan hanya percaya lalu kemudian mengalir begitu saja. Jadi gereja Baptis Mekarsari, gereja yang bukan saja menjadi orang Kristen, tapi mengerti firman Tuhan. Amin. Saya setuju dengan statementnya Stephen Tong. Stephen Tong berkata, hanya ikan mati yang ikut arus. Ikan hidup kadang-kadang bisa lawan arus, tapi kadang-kadang dia bisa ikut arus. Ketika ada bahaya, dia bisa melawan arus. Ikan hidup. Tapi kalau ikan mati, dia mengalir saja, tahun demi tahun mengalir begitu saja, saudara-saudara, sampai kembali kepada Pencipta. Tak ada satu jiwa pun yang dia bawa kepada Tuhan. Mari kita komitmen. Saya mau berlipat ganda. Katakan kepada diri saudara, I am to double. Saya mau berlipat ganda. Amin. Suaranya yang keras, 1, 2, 3. Saya mau berlipat ganda. Bagaimana Pak kalau misalnya saya bawa pacar saya? Kalau jadi Jemaat Mekarsari, sama juga dengan I am to double. Kelima tugas ini dilaksanakan dengan seimbang menuju gereja yang misi, yang misioner, yang sehat dan relevan. Nah, perhatikan 5 dimensi. Bagaimana kita bisa tahu kalau gereja kita Baptis Mekarsari selama tahun 2023 ini berada di dalam rel visi misi? Dari mana kita bisa tahu? Saudara-saudara, lihat ini yang pertama. Kita baca yang pertama. 1, jemaat. Ini penting sekali. Kalau jemaat Mekarsari yang 85 orang ini, yang anggota ini, ditambah simpatisan yang 22 ini, ya, saudara, ini saya berangkat dari angka ini dulu. Kita yang sekian aja, kita nggak akrab, saudara-saudara. Gimana kita mau ayat double? Kita mesti akrab dulu melalui persekutuan. Salam, berikan senyum yang tulus, saudara. Itu penting sekali, saudara. Tapi kalau kita sendiri nggak akrab, saudara, kita satu gereja, kita satu keluarga, tapi ada sesuatu di dalam hati dan pikiran kita, nggak bisa. Jadi ini soal ukur yang pertama, saudara, bertambah akrab melalui persekutuan. Ada amin, saudara? Saudara mau akrabkan diri saudara? Hanya Batumi yang lain bagaimana? Amin, saudara? Yang kedua, jemaat bertambah sungguh-sungguh melalui pemuritan. Jemaat sungguh-sungguh melalui pemuritan. Jemaat Mekarsari itu kita bisa ukur. Kita berada di dalam revisi misi Pak. Cek. Hadir sekolah minggu kan tidak? Cek ya. Ikut KPW kan? Oh dia rajin sekolah minggu Pak. Rajin KPW Pak. Tetap Pak. Oh, cukup bagi saya. Kita berada di dalam rel menuju visi misi. Tapi kalau kita tidak ikut dalam pemuritan ini, saudara, agak sulit kita menyimpulkan berada di dalam spirit visi dan misi. Kita doa. Bulan ini mungkin belum, bulan depan, bulan berikut, seterusnya. Pokoknya tahun kita semua berada dalam semangat pemuritan. Amin. Halo? Beji bagaimana Beji? Amin. Beji siap buka KPW 1. Beji kukusan bagi kemuliaan Tuhan. Iya. Ketiga, jemaat bertambah kuat melalui ibadah. Nah ini dia. Melalui ibadah harus membuat kita bergairah, bersemangat. Setuju Bapak Ibu? Saya ada sedikit kesaksian.
tradisional seperti kami ya, saya latar belakang gereja tradisional. Kalau Senin sampai Sabtu itu macam akrab sekali dengan dosa, melakukan dosa. Lalu hari Minggu apa? Datang ke gereja untuk pengakuan dosa. Wow, jadi begitu selesai ibadah itu macam pulang itu macam kayak rasa lega gitu, tapi melakukan dosa lagi. Ya kan? Karena tunggu nanti hari Minggu datang lagi. Saya pikir ini juga keliru ya. Tapi ada sisi yang mungkin ruang yang bisa kita manfaatkan itu. Momen hari Minggu adalah momentum di mana orang merasakan hadirat Tuhan. Orang yang belum mengerti saja seperti orang di kampung saya itu, yang dia hanya anggap hari Minggu hari ketemu Tuhan dan pengakuan dosa. Saudara, kita jemaat Mekarsari, Senin sampai Minggu kita selalu bersama Tuhan. Amin. Dan hari Minggu adalah momentum di mana kita saling bertemu, bersaparia dan berakrab satu dengan yang lain. Dan ibadah pujian seperti tadi Bang Aksel tadi, puji-pujiannya luar biasa. Saya diberkati dengan puji-pujian. Saudara-saudara, saya kira itu penting sekali. Jadi dalam ruang ibadah asik begitu ya. Jadi ketemu hari Minggu tulis, besok baru sini rasa-rasanya sudah seperti lusa hari Minggu. Nah, itu saudara. Jadi kekangenan terhadap hari Minggu itu karena ada ibadah, ada pujian, ketemu saudara seiman di sana. Itu yang penting. Jadi harus membuat kita makin kuat. Dan yang keempat, bertambah besar dari pelayanan. Jemaat Mekarsari, ketua PI kita, Pak Heri, bersemangat, berharap supaya gereja kita mengembang ke kiri dan ke kanan. Amin. Gereja Mekarsari, gereja yang diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, jemaat bertambah luas melalui penginjilan. Ini aja, jadi kita 5 ini aja kita hafal. Oh, saya kalau nggak aktif di dalam gereja berarti tidak berada di dalam visi misi. Kalau saya tidak memberi diri saya untuk aktif dalam pemerintahan, dalam kegiatan-kegiatan gereja, berarti saya ini kayaknya perlu cas ulang ya, perlu disegarkan ulang, begitu dibilang. Nah, ibadah-ibadahnya harus memberikan energi, harus membuat tambah kuat, begitu kira-kira. Gerakan pelayanan kita makin luas, makin besar, itu berarti berada dalam visi misi. Dengan demikian, Gereja Baptis Mekarsari menjadi gereja yang bermartabat. Gereja bermartabat artinya apa? Bertumbuh, mandiri dan memberkati. Kita baca sekali lagi, Gereja Baptis Mekarsari adalah gereja yang bertumbuh, mandiri. Mari kita berdiri bersama. Marilah kabarkan Injil. Seluruh dunia, kabar baik dari Allah.
bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi landasan visi misi gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Jemaat Mekarsari Depok. Tuhan menolong setiap kami jemaat Tuhan supaya kami menghidupi firman-Mu dan dalam berkeluarga di dalam Gereja Baptis Mekarsari terikat dengan visi dan misi. Kami bukanlah orang yang sempurna, tapi kami mau jadikan firman-Mu sebagai pedoman, visi misi gereja, fungsi gereja, dan dimensi pertumbuhan gereja. Kami sebisa mungkin, semaksimal mungkin menghidupinya, melakukannya dalam berkeluarga di gereja ini. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan yang menolong supaya apa yang menjadi visi misi gereja, I'm to double, berlipat ganda. Satu orang membawa satu jiwa dalam 1 tahun. Tuhan memampukan kami. Tuhan menolong kami sebagai orang percaya. Kami ingin bertumbuh, kami ingin menjadi berkat, kami ingin sehat secara kerohanian, kami ingin relevan dengan situasi sekarang bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi, berkati semua tim pelayan, baik pelayan altar, para pengurus gereja, gembala. Tuhan berkati supaya kami satu hati, satu pikiran, satu tujuan dalam melayani Tuhan tempat ini. Kami orang-orang yang terbatas dan penuh dengan kekurangan, tapi kami saling melengkapi satu dengan yang lain, dan Tuhan yang menolong kami bersama dengan jemaat dengan sebuah filosofi menjangkau sebanyak mungkin dan memelihara sebanyak yang Tuhan percaya. Tuhan menolong kami supaya kami saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Firman-Mu telah kami terima, visi misi gereja telah disampaikan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami pribadi dan pribadi untuk menerjemahkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi, terutama dalam kehidupan bergereja depan. Saudara-saudaraku, kita sudah di penghujung ibadah kita. Pulanglah ke tempat dan ke rumah masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mensinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat naik dan bukan turun, mencantikkan kepala dan bukan ekor. Setiap yang dikerjakan di dalam kasih dan takut akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Janji dan berkat ini kita terima dan datang dari Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit dan bumi, Yesus Juru Selamat. Garansi penyertaan Roh Kudus mulai dari siang ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita salah-salah. Amin. Tuhan memberkati.